Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Nggak nyangka banget kue ini masih tetap jadi favorit keluarga. Terbuat dari tepung dan susu ditambah 1 butir telur. Buatnya juga cuma diaduk-aduk saja. Yang bisa dijadikan ide jualan atau untuk cemilan. Ini dia brudel cake mini kukus yang kamu suka. Yang suka dan yang mau buat silahkan simak dan tonton videonya, resepnya sampai selesai ya. Oke, mari langsung saja kita ke bahan pertama. Sediakan 250 ml air hangat, masukkan 1 saset susu bubuk Frisian Plaque. Untuk jenis susu bubuk, teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing, boleh gunakan merek apa saja. Kemudian aduk rata sampai larut dan sisihkan dulu. Selanjutnya sediakan mangkok adonan, masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Kemudian masukkan 1 sendok makan penuh margarin. Setelah itu vanili bubuk bisa juga diganti dengan vanili cair. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Lanjut diaduk-aduk menggunakan whisker seperti ini. Jika teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh ya. Tapi jika tidak ada, cukup gunakan cara ini. Aduk kurang lebih sekitar 2 menit sampai mengental dan putih. Adonannya seperti ini. Setelah itu masukkan 1 saset susu kental manis Frisian Plaque juga. Kemudian setelah masuk susu kental manisnya, lalu ini kita aduk kembali sampai larut bersama adonan. Setelah larut susu kental manisnya, kemudian masukkan susu cair yang sudah disediakan tadi ya. Ini bersamaan dengan 250 gram tepung terigu. Kedua bahan dari susu dan tepung terigu dimasukkan saling bergantian secara bertahap sambil terus tidak berhenti diaduk-aduk supaya adonan menjadi licin. Dan ini sudah masuk semuanya. Aduk terus sampai benar-benar adonan menjadi licin. Nah, jika hasilnya masih belum maksimal, teman-teman boleh menyaringnya setelah menjadi adonan seperti ini ya, supaya lebih lembut lagi hasilnya. Lakukan sampai dengan selesai disaring adonannya. Nah, setelah itu saya masukkan permipan kurang lebih 1 sendok teh. Seperti ini, aduk sampai larut kembali bersama adonan. Jika sudah raginya larut, kemudian langkah selanjutnya tutup adonan dengan tutup panci atau tutupnya apa saja ya. Kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah didiamkan, ini kita aduk kembali. Gunanya supaya gas atau udara yang ada di dalam adonan terpecahkan. Kemudian kita siapkan, maksudnya pisahkan 3 sendok makan untuk buat motifnya. Dan yang adonan yang banyak ini saya beri pasta pandan, atau jika tidak ada boleh gunakan pewarna makanan lain atau pewarna hijau muda. Kemudian yang dipisahkan tadi ini saya bagi 2 kembali. Satu bagian saya beri pemutih khusus makanan, aduk sampai rata. Kemudian yang satu bagian saya beri pasta dark coklat. Lalu pindahkan ke wadah seperti ini, dan yang untuk motifnya kita masukkan ke plastik segitiga. Siapkan cetakan tulban mini. Ini saya gunakan ukuran diameter 6 cm, tinggi kurang lebih sekitar 3 cm. Lalu kita masukkan adonan yang warna hijau tadi ya. Ini 3/4 dari cetakan. Jangan terlalu penuh karena nantinya adonan ini akan mengembang setelah dikukus. Lakukan isi semua cetakannya yang sebelumnya sudah saya olesi dengan menggunakan margarin ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai mengisi cetakan 3/4 dari cetakan dengan adonan yang warna hijau. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita lanjut membuat motif ya. Untuk motifnya gampang seperti yang terlihat di video. Kita semprotkan titik-titik di sekeliling cetakan dengan yang warna coklat yang pertama, kemudian yang warna putih,
disusul seperti ini. Simpel saja ya. Kita buat titik melingkar sebanyak 5 kali di bagian bundelannya, kemudian juga 5 kali di bagian sisinya. Lanjut seperti itu, diulang lagi dengan adonan yang warna putih. Tapi untuk motif sesuaikan saja dengan kreasi masing-masing ya teman-teman, atau dengan selera masing-masing, dan lakukan seperti itu sampai dengan selesai. Ke seluruh cetakan yang sudah diisi adonan diberi motif seperti ini. Mudah dan sangat simpel. Jika sudah selesai, kemudian lanjut akan kita kukus. Yang sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan dahulu sampai benar-benar mendidih airnya. Kemudian jika sudah masuk ke dalam kukusan, nah untuk apinya kita set ya teman-teman, jadi jangan terlalu besar. Kukus kurang lebih 15 menit, dan ini dia setelah 15 menit kemudian. Hasilnya memuaskan banget, gembul banget, anti bantat. Kita angkat satu persatu, dan motifnya pun ini sangat jelas dan bagus ya, tidak rusak. Ini dia brudel cake mini kukusnya sudah matang dan sudah jadi ya. Kemudian kita keluarkan dari cetakannya. Seperti ini, hasilnya bagus banget, lembut, berpori. Kita putar-putar, goyangkan seperti ini, keluarkan dari cetakannya sampai dengan selesai ya. Ini pas banget buat ide jualan atau untuk cemilan sehari-hari juga oke. Resepnya mudah, ringan, untuk bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Jika buat untuk jualan, kita bisa mengemasnya seperti ini di cup atau mika ukuran 7x7 cm seperti ini, dan kita bisa jual satu bijinya 2.000-an ya teman-teman. Dari satu resep tadi ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 18 piece ya. Hasilnya empuk banget, bisa dilihat. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat brudel cake mini kukus yang hanya terbuat dari tepung terigu, susu, dan 1 butir telur. Dan itu pun buatnya cuma diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Bikin kue selembut ini tidak butuh modal banyak. Hasilnya empuk, gembul, meskipun hanya menggunakan 1 butir telur, dan cara buatnya cuma diaduk-aduk saja. Ini dia brudel cake mini kukus santan yang sangat enak. Ini bisa dijadikan ide jualan atau untuk cemilan. Yang mau tahu silahkan simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja. Sediakan 200 ml air hangat. Masukkan 65 ml santan kara instan. Jadi totalnya kurang lebih jadi 260 ml ya. Lanjut diaduk sampai larut. Kemudian sediakan mangkok adonan, lalu masukkan 150 gram gula pasir. Dan kemudian masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Lanjut siapkan margarin sebanyak 1 sendok makan penuh. Kemudian campurkan seujung sendok makan garam. Aduk sampai benar-benar tercampur. Adonan menjadi putih kental. Kurang lebih diaduk sekitar 2 menit. Sampai kental putih seperti ini. Jika sudah kental putih seperti ini, untuk seterusnya kita akan masukkan 1 saset susu kental manis. Kemudian ini susu kental manis yang sudah masuk kita aduk kembali sampai benar-benar larut. Kemudian masukkan santan yang sudah dilarutkan tadi di awal. Masukkan saling bergantian bersama 250 gram tepung terigu.
Saya masukkan keduanya saling bergantian. Santan diaduk bersama terigunya, ini tahap kedua, diaduk kembali sampai benar-benar licin. Jika sudah licin, masukkan lagi untuk tahap terakhir, santan dan kemudian tepung terigu sampai benar-benar habis. Aduk-aduk terus sampai semua bahan menjadi satu dan benar-benar licin. Untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman harus menyaringnya setelah menjadi adonan seperti ini, karena masih ada bagian-bagian kecil yang bergerindil. Nah, ini kita saring setelah menjadi adonan supaya hasil bolunya nanti semakin terlihat maksimal dan lembut. Jika sudah selesai proses penyaringan adonan, kemudian sediakan ragi instan atau permipan kurang lebih 1 sendok teh penuh ya. Ukurannya jika menggunakan sendok makan seperti ini, kemudian masukkan, lalu aduk kembali sampai benar-benar larut bersama adonan. Jika sudah selesai, kemudian tutup, istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, ini adonannya kita aduk kembali, gunanya supaya gelembung udara yang ada di dalam adonan menghilang. Kemudian sediakan 2 wadah kecil, kita pisahkan untuk buat motifnya, masing-masing secukupnya atau kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan. Satu bagian wadah kecil saya masukkan pemutih khusus makanan, aduk kembali sampai tercampur merata seperti ini. Jika tidak suka dan tidak ada, teman-teman boleh skip ya untuk pemutih makanannya. Kemudian yang satu bagian saya beri pewarna atau pasta dark coklat. Sedangkan adonan yang banyak saya beri pewarna kuning tua. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur dengan pewarna kuning tuanya. Seperti ini sampai benar-benar merata. Selanjutnya pindahkan ke gelas takar dan yang untuk motifnya saya pindahkan ke plastik segitiga. Setelah itu sediakan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan Tulban Mini yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita masukkan adonan yang warna kuning ke cetakannya, 3/4 dari cetakan saja, jangan sampai kepenuhan. Jadi kalau kepenuhan nantinya hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai mengisi cetakannya, dan ini adonannya jadi cenderung lebih sedikit kental ya. Jadi kalau encer nanti hasil motifnya kurang bagus juga. Kemudian kita ke tahap pembuatan motif. Kita semprotkan yang warna coklat dulu. Ini saya membuat motifnya bentuk segitiga seperti ini. Dan selanjutnya disusul dengan adonan warna putih mengikuti gerakan sebelumnya. Jika sudah, kita beri titik di bagian tengahnya dengan yang warna coklat. Lanjut dengan yang warna putih seperti ini. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai. Yang pertama kita semprotkan yang warna coklat seperti di awal tadi, disusul dengan yang warna putih seperti ini. Lanjut beri titik di bagian tengahnya dengan yang warna coklat dulu. Setelah itu selesaikan dengan yang warna putih seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup ya, tapi ini akan saya coret lagi seperti ini supaya makin cantik untuk motifnya, seperti yang terlihat di video. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai semuanya ya. Tapi sebenarnya untuk motif sesuaikan saja dengan selera masing-masing atau dengan kreasi masing-masing. Nah, ini dia sudah selesai. Di tahap ini sudah disiapkan kukusan yang sudah mendidih. Kita masukkan. Ini untuk apinya, api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Kita kukus dan tutup kurang lebih sekitar 15 menit. Jika sudah 15 menit, kita boleh buka. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Maksimal, gembul, dan sangat bagus untuk motifnya juga. Setelah itu lanjut kita angkat satu persatu dari
kukusannya. Nah, ini dia seperti ini, dinginkan sebentar. Kemudian kita akan keluarkan satu persatu dari cetakannya. Seperti yang terlihat di video ini, sangat gembul banget. Bagus, maksimal. Pencet-pencet dulu ketika mau dikeluarkan. Keluarkan semuanya dari cetakannya seperti ini. Ini dia hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ternyata membuat bolu segembul ini dan secantik ini tidak memerlukan banyak telur, hasilnya bagus banget. Menggunakan 1 telur dan buatnya juga cuma diaduk-aduk saja. Hasilnya memuaskan. Strudel cake mini kukus santan yang bisa banget dijadikan ide jualan. Buat teman-teman yang tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.